Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Anak-anakku kelas 8 yang tergabung di ROM 4, ROM 5, dan ROM 6. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih semangat, walaupun kalian semuanya melaksanakan pembelajaran dari rumah kalian masing-masing. Di sesi yang kedua ini masih bertemu dengan Bu Ana di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pertemuan yang ketiga. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang iman kepada Rasul Allah. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian membuka buku paket kalian, ya, bab iman kepada Rasul Allah. Kita simak penjelasan berikut ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah pengertian iman kepada Rasul. Kemudian yang kedua, tugas para Rasul. Dan yang ketiga adalah sifat-sifat para Rasul. Pengertian iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para Rasul bertugas menyampaikan wahyu yang bersumber dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati terhadap kerasulan para utusan Allah tersebut. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalim mubin. Yang artinya, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mencucikan jiwa mereka, dan mengajarkan mereka ke kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, pada Quran surat Ali Imran ayat 164 itu menjelaskan bahwa Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia itu sendiri, ya, dari kalangan manusia sendiri sehingga dapat kita teladani. Ya, kalian sudah tahu semuanya bahwa beriman kepada Rasul itu merupakan rukun iman yang keempat. Ya, jumlah para nabi dan rasul yang harus kita ketahui jumlahnya ada 25. Tugas para rasul. Ya, yang pertama sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Kemudian yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Kemudian yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Kemudian yang keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Sifat-sifat para rasul nanti dibedakan menjadi 3. Ada yang namanya sifat wajib, dan yang kedua adalah sifat mustahil, dan yang ketiga adalah sifat jaiz. Untuk yang pertama, sifat wajib bagi Allah itu jumlahnya ada 4. 1. Sidik, artinya berkata benar. Adapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran dan tidak ada yang salah.
Kemudian yang kedua, amanah. Artinya dapat dipercaya. Para rasul adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, tabligh atau menyampaikan. Seorang rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Ya, yang keempat, cerdas. Seorang rasul adalah manusia pilihan yang sangat cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Kemudian sifat rasul yang kedua adalah sifat mustahil, kebalikan dari sifat wajib. Yang pertama adalah sifat kidib, yang artinya dusta. Seorang rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang kedua adalah sifat khianat, tidak atau artinya tidak dapat dipercaya. Seorang rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji terhadap sesama umatnya. Dan yang ketiga adalah sifat kitman atau menyembunyikan. Seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterimanya. Ketika seorang rasul menerima wahyu, langsung disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang keempat adalah baladah, yang artinya bodoh. Ya, mustahil seorang rasul itu bersifat bodoh. Seorang rasul itu tidak mungkin mempunyai sifat bodoh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat jaiz para rasul itu ada satu, yaitu aradul basyariyah, yang artinya bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih dan sebagainya. Karena seorang rasul itu adalah manusia seperti kita, hanya ditunjuk oleh Allah untuk menjadi seorang rasul. Ya, demikianlah penjelasan pada hari ini. Semoga kalian paham. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan langsung ke nomor WA dari Bu Ana. Sekian. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.